Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan dari parameter metode analisa komponen yang pernah Ibu jelaskan sebelumnya. Kalau sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai parameter fungsi jalan serta lalu lintas. Saat ini Ibu akan menjelaskan mengenai parameter daya dukung tanah dasar, faktor regional, indeks permukaan, koefisien kekuatan relatif, serta batas-batas minimum tebal lapisan perkerasan. Daya dukung tanah dasar di sini adalah merupakan parameter yang sangat mempengaruhi ketahanan lapisan di atasnya dan mutu jalan secara keseluruhan. Jadi dia yang akan memberikan semacam perletakan untuk lapisan-lapisan perkerasan yang di atasnya. Dalam menentukan daya dukung tanah dasar ini, kita harus memiliki data CBR, California Bearing Ratio, dari tanah tersebut, dengan persyaratan nilai CBR itu adalah minimum 6% untuk tanah asli, 10% untuk tanah timbunan kalau akan digunakan sebagai material tanah dasar. CBR yang dimaksud di sini bisa CBR laboratorium atau CBR lapangan. Laboratorium biasanya untuk perencanaan jalan baru, sedangkan CBR lapangan digunakan untuk perencanaan overlay. Untuk mendapatkan data DDT dari nilai CBR ini, kita bisa menggunakan nanti namanya grafik atau nomogram korelasi antara CBR dan DDT. Selain itu juga kita bisa menggunakan rumus DDT sama dengan 4,3 log CBR tambah 1,7. Jadi dari dua cara penentuan nilai DDT ini bisa kalian gunakan salah satu. Hasilnya akan sama antara DDT yang menggunakan grafik korelasi atau DDT yang menggunakan rumus. Example atau contoh, ini yang saya gunakan dengan grafik korelasi antara DDT dan CBR. Misalnya saya mendapatkan nilai CBR-nya itu adalah 10, didapatkan di sini DDT-nya adalah 6. Ya. Ini kalau menggunakan yang grafik korelasi, kita tarik garis lurus saja antara nilai CBR dan nilai DDT. Kalaupun dengan menggunakan rumus, setelah dimasukkan nilai CBR-nya 10%, dapatkan nilai DDT-nya juga 6. Jadi akan sama hasilnya, walaupun nanti akan ada perbedaan. Itu tergantung dari cara penarikan garis. Kadang-kadang kopian dari grafik korelasi ini ada yang bergeser, kurang lebih hampir sama, misalnya beda di angka belakang komanya saja. Untuk menentukan nilai CBR, kalau di lapangan itu kan kadang-kadang kita mendapatkan nilai CBR itu banyak, ya, beragam nilainya, tidak sama sepanjang jalan yang kita tinjau. Bagaimana untuk mendapatkan nilai CBR yang mewakili untuk menentukan nilai DDT nantinya? Salah satu caranya adalah secara grafis. Pertama, dengan menentukan harga CBR tertinggi, tentukan berapa banyak harga CBR yang sama atau lebih. Angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai 100%, jumlah lain merupakan persentase dari yang 100%. Buat grafik hubungan antara CBR dan persentase jumlah tadi, nilai CBR mewakili adalah yang didapat dengan angka persentase 90%. Ingin jelas untuk bagaimana cara perhitungan CBR mewakili? Silakan kalian baca, ada contoh soal di buku Serli. Serli ini adalah merupakan referensi yang kita gunakan untuk perencanaan tebak pakar salantur metode MAK juga, ya. Akan ada nanti tugas juga dari materi ini, bagaimana menentukan CBR mewakili sehingga didapatkan nilai DDT-nya nanti. Ya, jadi tolong kalian bahas dari sekarang. Sebenarnya ini dipelajari juga di mekanika tanah untuk menentukan nilai CBR. Selanjutnya adalah faktor regional. Faktor regional atau FR ini merupakan fungsi dari kondisi iklim. Iklim di sini adalah curah hujan per tahun, serta yang didapat dari kelandaian jalan dan persentase kendaraan berat. MAK membatasi
Kalau kendaraan berat yang disebutkan di sini adalah yang memiliki berat total lebih besar atau sama dengan 13 ton. Beda dengan menentukan nilai C. Kalau nilai C sebelumnya kan nilai koefisien distribusi itu kendaraan beratnya adalah memiliki berat besar sama dengan 5 ton. Kalau untuk FR, MAK, Ibu juga nggak tahu kenapa harus beda. Dia membedakan untuk nilai FR ini adalah yang 13 ton. Jadi hati-hati untuk menghitung persen kendaraan, jangan samakan dengan penentuan kendaraan berat yang di koefisien distribusi yang besar dari 5 ton. Di sini MAK sudah menampilkan nilai faktor regional yang bisa kita pakai berdasarkan curah hujan, kelandaian jalan, serta persen kendaraan berat. Tadi sudah dijelaskan kalau iklim di sini ada 2 berdasarkan dari data curah hujan. Curah hujan itu bisa dimintakan stasiun curah hujan terdekat yang dengan jalan yang akan direncanakan tadi. Ada 2, kecil dari 900 mili dan besar dari 900 mm per tahun. Kelandaian di sini adalah kelandaian jalan secara memanjang. Ini yang diambil nilainya. Ini bisa kita dapatkan dari perencanaan aerodinamika vertikal nantinya. Berapa persen kelandaian jalan? Persen kendaraan berat yang memiliki berat 13 ton ke atas. Kalau dia besarnya kecil dari 30%, ini kolom nilainya, besar dari 30%, ini kolom nilai. Jadi kita akan mengambil nilai FR-nya tergantung berdasarkan tabel ini. Bagian-bagian tertentu, persimpangan, pemberhentian, tikungan tajam, FR-nya wajib ditambah dengan setengah. Pada daerah rawa, tambahkan dengan 1. Misalnya dari perhitungan iklim, kelandaian, persen kendaraan berat, dapatkan FR-nya setengah. Tapi kalau dia di daerah rawa, berarti dia menjadi 1,5. Ya. Kalau misalnya dia berada di persimpangan, ada pemberhentian di sana, ada tikungan, berarti FR-nya menjadi yang setengah tadi menjadi 1. Itu yang faktor regional. Selanjutnya adalah indeks permukaan. Indeks permukaan sudah kita singgung di materi pendahuluan. Kalau itu adalah menyatakan nilai kerataan, kehalusan, serta kekokohan permukaan jalan. Nah, ini berkaitan dengan pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Jadi, bagaimana bentuk permukaannya, kekasarannya, kekokohannya, itu yang kita rencanakan akan terjadi di awal sama di akhir umur rencana. MAK sudah menampilkan di sini berapa parameter untuk yang awal, berapa yang akhir. Ya. Ini kan jalan baru mau kita rencanakan ini sekarang, tapi kita sudah punya ekspektasi kalau di awal rencana kekokohannya sekian. Kalau di akhir rencana yang diharapkan kerataan atau kehalusan permukaannya cukup sekian saja. Ya. Jadi apapun asumsi awal atau parameter awal yang kita tetapkan di jalan itu akan menentukan berapa tebal yang harus kita berikan nantinya. Salah satunya adalah parameter indeks permukaan ini. Dia diukur dari kemampuan sebenarnya pelayanan jalan ya. Jadi kalau misalnya kita mengharapkan jalan ini jelek saja, ya sudah, berarti kita memberikan indeksnya yang rendah. Tapi kalau kita menginginkan jalan ini tetap bagus sampai ke akhir umur rencana, berarti kita harus memberikan nilai indeks permukaan yang tinggi. Di sini MAK membagi 4 kategori nilai indeks permukaan yang berlaku di akhir umur rencana. Kalau diharapkan IP-nya cuma 1, berarti atau kita mengasumsikan IP-nya itu 1, berarti ekspektasi kita di akhir umur rencana untuk jalan ini, ya jalan itu akan dalam keadaan rusak berat. Ya, sehingga sangat mengganggu lalu lintas. Jadi terakhir ya, jadi kalau memang sudah di akhir umur rencana, silakan jalan ini rusak. Ya, berarti sudah selesai umur rencananya. Itu dalam penilaian indeks permukaan 1. Naik di atasnya 1,5. Kondisi jalan dengan tingkat pelayanan terendah, tapi jalan tidak terputus, masih bisa dilewati, lebih baik dari yang 1. Yang 2, tingkat pelayanan rendah, tapi masih mantap jalannya.
Ya pelayanan rendah ini mungkin ya mulai ada kerusakan sedikit, ya ada perbaikan juga, tapi dia masih dikatakan bagus atau mutunya cukup bagus dilewati oleh kendaraan, apalagi yang memiliki volume lalu lintas yang cukup besar. IP 2,5 berarti walaupun di akhir umur rencana kita tetap mengharapkan jalannya itu stabil, baik, ya, dan tidak bermasalah untuk lalu lintas yang lewat. Ini biasanya direncanakan untuk jalan dengan lalu lintasnya yang volumenya cukup tinggi dan padat. Jadi nggak boleh kita lalu lintas kita yang tahu lalu lintasnya tinggi, tapi kita mengharapkan hanya IP-nya 1. Itu akan bermasalah di akhir umur rencana. Nah, ini mungkin ilustrasi yang bisa Ibu gambarkan tentang nilai indeks permukaan. Ya, kalau misalnya yang IP 1 ya cukup, ya sudahlah di akhir umur rencana hancur-hancur. Nanti dibangun jalan baru lagi, ya. Nanti yang kita rencanakan sekarang efeknya akan seperti itu di akhir umur rencana nanti ke bentuk permukaannya. Tapi kalau jalan dengan lalu lintas volume lalu lintasnya besar, ya, terus padat, kita pasti menginginkan kalau misalnya indeks permukaannya adalah kondisinya di 2,5. Karena bayangkan kalau di akhir umur rencana dengan lalu lintas yang padat, sementara kita hanya merencanakan dengan IP yang 1 seperti ini. Akan terjadi kemacetan yang sangat parah, akan terjadi mungkin tingkat kecelakaan, nah itu akan bermasalah pada jalan tersebut. MAK sudah menentukan jalan apa saja yang boleh memiliki nilai indeks permukaan. Misalnya lokal, bolehlah nilainya 1 sampai 1,5 karena di sini dianggap lalu lintasnya kecil. Tapi untuk lalu lintas besar, itu nilai indeks permukaan akhir yang diharapkan itu berkisar 2 sampai 2,5, nggak boleh 1 atau 1,5. Ya, jadi tergantung dari jumlah lalu lintas serta fungsi jalannya. Oke. Ada akhir, pasti ada awal yang kita juga menginginkan bentuk kerataannya. Ya. Ibu lupa, LER ini adalah lalu lintas yang sudah ekuivalenkan, ya sudah kita bahas sebelumnya. Lalu lintas yang sudah diekuivalenkan dengan beban sumbu tunggal 8,16 ton, ya. Jadi bukan berjenis kendaraan lagi, tapi seragam untuk keseluruhan dari beratnya yang sudah diequivalenkan. Untuk jalan-jalan murah atau darurat, IP-nya boleh 1, karena itu jalannya tidak bersifat permanen serta memang tidak direncanakan untuk lalu lintas dengan volume yang besar. Selanjutnya indeks permukaan awal. Kalau indeks permukaan awal berarti di awal umur rencana kita menginginkan bagaimana bentuk kerataan atau kekokohan permukaan jalannya. Itu tergantung dari jenis lapis permukaannya yang ada. Misalnya kalau laston, MAK memberikan 2 parameter nilai besar sama 4, 3,9 sampai 3,5. Itu tergantung dari nilai roughness, kekasarannya, ya, atau ketidakrataannya. Kalau terjadi ketidakrataan kecil dari 1000 mili per tiap kilometer, berarti pakailah parameter yang nilainya 4. Tapi kalau misalnya nanti akan terjadi kita tidak bisa, kita menganggap ini kayaknya ketidakrataannya besar dari 1000 mili per kilometer, ya, berarti ini nilai IP 0 yang kita pakai. Nilai roughness ini didapatkan dari survei, ya. Pengkategorian nilai kekasaran ini adalah survei dengan menggunakan alat rough-meter. Jadi pada video ini akan Ibu tampilkan juga nanti ada video yang menunjukkan bagaimana sih melakukan survei kerataan atau kekasaran dari permukaan itu dengan menggunakan alat rough-meter. Ya, kalau dulu orang menggunakan mobilnya Datsun, kecepatannya rendah. Jadi kalau misalnya ada gerakan vertikal di roda di sumbu belakang itu akan tercatat, ya. Datanya itu akan terhitung, ya. Nanti berupa counter. Tapi kalau sekarang mungkin sudah semakin canggih alat yang digunakan atau teknologi yang dipakai. Seperti kalau dulu menggunakan lokasi hanya manual, sekarang dengan menggunakan GPS, ya.
Silakan kalian lihat videonya, bagaimana sih untuk menentukan survei kekasaran atau apa saja alat-alat yang dipakai. Ya, kita tidak membahas bagaimana melakukan survei sekarang, tapi kita hanya mengetahui bagaimana sih mendapatkan nilai kerataan dan kekokohan itu, alatnya seperti apa, caranya seperti apa. Di mata kuliah perkasaan lentur ini kita hanya memakai nilai IP awal dan IP akhir saja yang sudah ditampilkan oleh buku metode analisa komponen. Ya, ada videonya ya untuk mengukurnya, nanti silakan kalian perhatikan. Ini bukan video Ibu, ini video dari Puslitbang Jalan Jembatan. Karena kita juga tidak punya alatnya yang bisa kita demokan untuk mengetahui kekasaran atau kekokohan permukaan jalan ini. Selanjutnya adalah koefisien kekuatan relatif. Jadi untuk menentukan tebal lapisan perkasaan, jadi dari parameter LER, DDT, FR, indeks permukaan, kita akan menentukan nanti namanya indeks tebal perkasaan atau ITP. Jadi dari ITP inilah kita menentukan tebal. Tapi salah satu input ya atau data yang kita butuhkan adalah nilai bahan dari perkerasan. Bahan perkerasan itu adalah untuk menentukan nanti koefisien kekuatan relatifnya. Seperti apa bahan yang kita gunakan untuk masing-masing lapis? Kalau misalnya untuk material beraspal, berarti nilai stabilitas marsalnya yang kita ambil. Kalau misalnya materialnya melakukan stabilisasi dengan semen atau kapur, kita ambil nilai kuat tekannya. Kalau dia menggunakan material berbutir, berarti kita mengambil nilai CBR-nya. Material lepas granular, material berbutir itu sama. Ya. MAK sudah menampilkan berapa koefisien kekuatan relatif tergantung dari jenis bahan serta kekuatan bahan. A1 ini adalah untuk lapis permukaan, di mana dilihat kalau dia menggunakan campuran beraspal, berarti nilai marsal stability-nya. Ya. Stabilitas marsalnya yang digunakan di sini. Ya. Karena metode ini lama, hanya mengenal ini saja untuk lapisan permukaannya yang menggunakan campuran beraspal. Untuk fondasi atas, ini dilambangkan dengan nilainya A2. Jadi fondasi atas juga ada yang menggunakan campuran beraspal, berarti tetap nilai marsal stability yang dipakai. Kalau material fondasi atasnya menggunakan stabilisasi tanah, semen atau kapur, berarti nilai parameternya adalah kuat tekan. Dan kalau misalnya fondasi atasnya menggunakan material berbutir seperti batu pecah, kekuatan bahannya dinilai sini adalah CBR. Ini nilai A1. A3 adalah untuk lapis fondasi bawah, karena ini rata-rata juga masih material berbutir, makanya nilai yang dipakai adalah nilai CBR. Ya. Jadi input dari ITP, baru kita bisa menentukan tebal lapis permukaan D1 berapa, tebal lapis fondasi atas D2 berapa, tebal lapis fondasi bawah D3 berapa. Ya. Itu akan kita bahas pada materi berikutnya tentang untuk perencanaan jalan baru. Tapi ada yang perlu diperhatikan di sini kalau menentukan tebal untuk masing-masing lapis. Kalau berdasarkan perhitungan didapatkan misalnya tebal masing-masing lapis sudah keluar. Misal D1 kita dapatkan cuma 1,5 cm. Atau misalnya D2 kita dapatkan hanya misalnya 7 cm. Itu juga tidak bisa dipakai. Kenapa? MAK juga menetapkan batas-batas minimum tebal lapis perkerasan. Jadi nggak boleh misalnya D1 1,5, nggak bisa, karena ada nilai minimumnya. Contoh, ya, kegunaannya ini untuk menghindari perencanaan yang tidak praktis, sehingga kemungkinan untuk dilaksanakan di lapangan kan mungkin 1,5 cm dihampar di lapangan. Walaupun dari segi bebannya itu dianggap cukup mampu memikul beban, karena memang perhitungannya semua ini kan dari lalu lintas, dari beban. Setelah perhitungan akhir didapatkan tebal permukaan 1,5 cm, karena mungkin lalu lintasnya memang sangat rendah.
ya. Tapi MAK tetap membatasi ada tebal minimum yang harus dipenuhi di sini, ya. Tidak serta-merta atau otomatis yang hasil perhitungan langsung bisa kita pakai, ya. Untuk lapisan permukaan, misalnya sangat rendah sekali, ITP rendah ini identik dengan memang lalu lintasnya rendah, ya. Tebal minimumnya 5 cm, harus ada tebal minimum. Atau misalnya dengan ITP-nya didapatkan 10, berarti tebal minimum dari laston, berarti ini untuk lalu lintas besar ini, ya. Nah, ini tebal minimumnya 10. Jadi kalau kamu dapatkan lalu lintas besar, ITP-nya itu cuma misalnya 7,5 cm, nggak bisa. Berarti harusnya digunakan yang 10 cm. Begitu juga untuk lapis pondasi atas, ya, tergantung dari nilai indeks tebal perkarasannya. Ini tebal minimumnya tergantung bahan yang dipakai. Misal dapatkan ITP-nya misalnya 11, berarti kamu mau pakai batu pecah untuk pondasi atas, berarti tebal minimumnya 20. Walaupun di perencanaan didapatkan 18 cm, ya kan ekonomis, tapi MAK menyarankan 20 lah yang harus dipakai, ya. Tidak boleh menggunakan yang 18. Bagaimana untuk pondasi bawah? Pondasi bawah tebal minimumnya adalah 10 cm, ya. Jadi setiap nilai ITP apapun, nilai pondasi bawah, ya, untuk pondasi bawah tebal minimumnya adalah 10 cm. Ini ada juga tanda kalau batasan 20 ini bisa turun menjadi 15, khusus untuk yang ini saja, ya. Jika misalnya pondasi bawahnya pakai material butir kasar juga, misalnya pakai yang Sirtu kelas A tadi, berarti nilai yang 20 ini bisa jadi 15, ya. Itu persyaratan di MAK. Nah, seperti yang sudah Ibu singgung juga sebelumnya di parameter yang lalu lintas. Jadi bukan hanya lalu lintas untuk MAK yang menjadi input penentuan tebal perkarasan, ada CBR. CBR ini adalah input untuk DDT, daya dukung tanah dasar. Ada faktor regional, ada indeks permukaan. Jadi 4 nilai ini, CLAIR, daya dukung tanah dasar, faktor regional, indeks permukaan, ini akan menentukan nilai ITP, indeks tebal perkarasan. Indeks tebal perkarasan inilah kita bisa menentukan tebalnya berdasarkan apa bahan yang dipakai untuk masing-masing lapis. Bahan masing-masing lapis itu akan menentukan koefisien kekuatan relatif masing-masing bahan. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Materi ini akan dilanjutkan dengan metode pelaksanaan untuk jalan baru, overlay, perkuatan jalan lama, serta konstruksi bertahap. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.